Ini adalah yang bikin paling penasaran netizen nih. Pendapatan seorang streamer itu nggak usah nyebut nominal lah, nggak apa-apa, bisa buat apa aja. Kembali lagi di Tikes Murti Podcast. Pada kesempatan kali ini aku ditemenin nih sama seorang streamer dari Pekalongan. Nanti kalian kenalan sendiri ya. Dia itu streamingnya apa aja. Monggo perkenalan dulu. Oke, halo semuanya penontonnya Tikes. Nama saya Adrian Dalius Satriawan, biasa dipanggil Dida. Di sini saya dipanggil sama si Murti, disuruh jelasin tentang streaming di YouTube ya, bener gak sih? Jadi keseharian saya itu adalah streaming game lama sih, game warnet zaman dulu kayak sekelas PB gitulah ya. Game Lost Saga saya main itu setiap harinya di YouTube dan di kayak gitulah modelannya, kayak streaming tiap malam mainin itu game dan ya kayak gitu terus lah tiap hari gitu. Itu BTW kalau streaming kayak gitu tuh berapa jam sih biasanya? Kalau aku sendiri sih untuk matokin jam ya, biasanya minimal tuh 3 jam. Soalnya buat ngejar jam tayang ya. Di YouTube tuh ada jam tayang. Kalau misalnya semakin naik jam tayang, dia tuh semakin videonya tuh bakal ke ekspor ke yang lain. Kayak misalnya direkomendasiin gitu loh. Kalau jam tayangnya kecil, dia tuh kayak tenggelam gitu dari yang lain gitu. Istilahnya sih kayak biar nggak tenggelam gitu aja sih. Jadi ada jam tayang lah istilahnya. Oh ya, Mas Dida ini kan streamernya di YouTube ya, platformnya ya? Platformnya YouTube. Nah itu kenapa tuh kok milih YouTube? Kan ada Nemo, terus ada yang lain gitu. Iya. Jadi awalnya itu aku kan streaming dari semester 2 ya, jalan ketiga, semester 2-3. Yang pertama kali aku streaming itu lewat Facebook. Di situ kayak ya nyobain aja gitu kan. Dulu aku modal tuh laptop ya. Pakai laptop, di streamingin di Facebook, iseng-iseng aja. Dari situ teman-teman aku yang awalnya nonton, jadi kayak friendlist dari Facebook itu sering nontonin aku main. Jadi kayak ya dari situ kayak nyoba kan apa yang bisa menghasilkan dari streaming gitu kan. Aku coba tuh YouTube tuh awalnya iseng-iseng upload aja, kok tiba-tiba nembusnya 1.000 viewer. Katanya di situ aku belum tahu tuh YouTube tuh bisa diduitin, maksudnya di AdSense lah sekarang ya, monetize gitu. Nah dari situ kayak nyoba upload terus streaming juga. Dari awal itu benar-benar kayak ya kenapa nggak Facebook dari YouTube, karena Facebook tuh kan Facebook saya itu Facebook pribadi ya, kayak yang nonton ya teman-teman saya. Jadi aku pengen menjangkau lebih luas. Jadi ya nyoba ke YouTube, terus di-share di Facebook. Nah dari situ datanglah viewer-viewer baru kan, yang dari Facebook juga kadang datang. Nah kayak gitu terus dari viewernya 5, terus 10, naik lagi ya. Mungkin tujuan di YouTube nih satu biar bisa monetize itu ya, mungkin bisa menghasilkan lah ya. Dulu Facebook mungkin belum ada program yang monetize kayak gitu atau iklan semacamnya. Tapi ya akhirnya aku nyoba di YouTube, terus lama-lama kekejar lah 1.000 subscriber. Akhirnya sampai sekarang deh di situ di YouTube terus. Oh ya, BTW tadi 1.000 subscriber tuh berapa lama nih, Mas Dida? Aku 1.000 subscriber itu termasuknya lama ya, 6 bulan. 6 bulan atau 8 bulan sekitaran segitu sih. Soalnya emang dulu nggak niat satu hal yang bisa bikin aku, maksudnya nggak terlalu kayak semacam konsisten itu ya karena kuliah kan. Kuliah banyak tugas, terus emang suka begadang juga kan nugasnya itu, jadi nggak kesentuh juga YouTube-nya. Nah dari situ mungkin ya rada lama segituan lah. Jadi kalau emang bener-bener ada waktu buat streaming ya streaming, kalau ada buat konten ya aku bikin konten. Oh iya. Gitu sih. Itu kan berarti kuliah terus sama streaming itu kan bagi waktunya susah kan pasti. Benar ya. Nah itu biasanya bagi waktunya tuh gimana tuh kalau Mas Dida? Apa streamingnya pagi, siang atau malam? Kalau aku sih biasanya dulu awalnya untuk streaming itu tiap siang ya. Dimana kuliah udah kelar baru streaming. Kalau untuk tugas biasanya aku ngerjain malam sama teman-teman kan ya. Dulu teman-teman suka nginep di kosan kan ya. Untuk awal streaming sih dulu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jadi benar-benar dulunya awalnya siang, belum malam kayak sekarang. Kayak gitu. Oke. Terus sebelum masuk lebih dalam lagi nih mau tanya, ini kan berarti Mas Dida ini ibaratnya gamer lah ya. Gamer dan streamer gitu kan. Iya. Nah ini kan
banyak orang tua yang berstigma negatif nih sama gamer. Terus didukung sama kasus-kasus kemarin ada ya kan, ada bocil apa itu bakar rumah, terus ada bapak-bapak marah ke Indomaret yang dilatar belakangi voucher game online gitu sih. Itu menurut Mas Dida aja gimana? Gimana ya, kalau dibilang kasus kayak gitu harusnya dulu zaman warnet juga ada kasus kayak gitu kan. Cuman beda zaman aja kan. Dulu kayak hitungannya mungkin belum terekspos sekarang gitu. Kalau dulu tuh kayak orang kasus-kasus di warnet kan kayak cuman ya udah anak warnet doang yang tahu kan. Kalau sekarang kan ada namanya HP ya, semua orang udah dipegangin HP. Kalau apa-apa ya udah tinggal direkam kan. Rekam, upload ke sosmed dan viral kan. Nah, itu yang mungkin menurut aku kenapa sekarang para orang tua stigma negatif ya dari video-video itu yang viral itu. Nah, yang viralnya itu yang jelek. Bukan yang bagus. Kayak yang bagus kan mungkin banyak ya, kayak juara 1 apa dapat berapa miliar, ratusan juta. Itu mungkin nggak nyampe ke orang tua karena ya sosmednya mereka nggak ngefollow lah istilahnya gitu ya. Sedangkan yang kasus-kasus itu kan masuknya ke berita. Sedangkan orang tua kan ngikutin berita juga kan. Jadi mungkin dari situ akhirnya ya timbullah stigma negatif itu. Jadi kayak karena orang tua sering nonton berita, terus berita itu muncul di berita tersebut, ya udah mungkin dari situ taunya. Oh iya. Kayak dulu tuh ya mungkin anak planet sama aja bandelnya sih. Iya nggak sih? kayak ya top up gitu top up maling dari orang tua kan nggak tahu juga kan. Tiba-tiba datang bawa duit 100.000 dari mana coba? Iya bisa pengalaman. Maksudnya emang dulu tuh nggak terekspos aja. Kalau sekarang emang udah terekspos dan ya banyak medsos yang gampang dilihat orang tua lah ya. Kayak contoh Facebook kan. Facebook tuh semua orang tuh kayak nggak semua sih, maksudnya kebanyakan orang tuh udah punya lah pastinya. TV gitu. Ya TV juga. TV kan masuk ke beritanya tuh kemarin. Yang player ya dari game sebelah lah ya. Kita nggak usah sebut. Ya gitulah. Makanya timbul stigma negatif dari orang tua yang nonton tersebut. Oke. Oh iya, terus Mas Dida ini kan streamer nih. Kok milih streamer tuh alasannya apa? Kok nggak pro player atau apa gitu? Siap. Jadi kenapa nggak pro player, nggak content creator? Sebenarnya aku itu ngedit juga. Kayak misalnya lagi nggak ada, kalau misalnya ada waktu aku ngedit, upload konten. Kadang kalau emang nggak ada waktu ya aku streaming. Kenapa aku milih streaming lebih banyak daripada konten ya? Satu, streaming itu langsung tanpa harus persiapan. Kayak baru mandi, siap-siap, nyalain internet, nyalain facecam, lighting, udah lah kelar main game. Nah, kalau konten kita mempersiapkan diri kayak apa yang kita mau bikin, terus kita bikin videonya, record dulu, terus kita edit pun kan waktunya rada lama kan. Terus juga ya upload dulu, terus pokoknya prosesnya lebih lama lah gitu loh daripada streaming. Kalau streaming kan kita mau waktu efisien pun, misalnya kita pulang habis isya lah ya, kita mulai jam 8 selesai jam 12, kita masih bisa ngisi konten di dalam channel tersebut kan. Kalau misalnya bikin konten kan harus mempersiapkan dulu semuanya, jadi kayak waktunya lebih banyak lah daripada si streaming itu. Kalau streaming bisa langsung gitu, lebih efisien lah. Oh ya, Mas Dida ini kan Lost Saga ya mainnya ya tadi ya. Saga. Nah, ini kan sekarang nih banyak game nih yang lagi hype ya, kayak game tembak-tembakan itu yang Battle Royale. Dan lain-lain lah. Kenapa kok Lost Saga nih? Kenapa Lost Saga? Karena mungkin emang waktu itu aku belum vakum ya, maksudnya belum selesai main Lost Saga tersebut. Jadi kayak dulu sih waktu itu yang hype banget itu PUBG yang di Steam. Nah itu aku juga streaming awalnya. PUBG di Steam, nyoba streaming, dan dibandingin sama Lost Saga, mungkin di channel aku ya lebih laku Lost Saga gitu loh. Karena friendlist-nya isinya Lost Saga, friendlist-nya isinya orang main Lost Saga, jadi orang pada nonton game itu di channelku. Jadi ya akhirnya aku lanjutin aja Lost Saga, kayak emang dari dulu emang mainnya Lost Saga sampai sekarang belum pensiun ya, sampai sekarang masih lanjut di YouTube mainnya Lost Saga juga. Ya kenapa milih Lost Saga? Karena itu game yang membesarkan namaku juga. Kalau dibilang nggak pro player sih, mungkin satu halnya aku nggak ada tim ya awalnya.
nggak terlalu niat ke ranah tersebut. Cuman ini lagi mau nyoba untuk ikut turnamen Losaga yang mau diadain itu, yang hadiahnya 100 juta itu. Pengen nyobain biar ada suasananya gimana lah gitu loh. Gimana rasanya jadi prosin gitu loh. Di prosin tuh gimana, terus apa namanya, kayak mentalnya tuh gimana, kayak ngetes gitu. Pengen nyobain sih, cuman nggak terlalu serius intinya gitu sih. Pengen nyobain aja. Oke. Oh ya, terus bisa ceritain nih ya sama teman-teman perjuangan dari awalnya terus merintis biar sampai sekarang kira-kira 18.000 subscriber ya kayaknya sekarang ya. Iya, 18.000. Itu gimana nih tipsnya aja sama teman-teman? Aku ceritain dari awal aja dulu ya. Pertama kali kenapa milih streaming. Dulu tuh kan aku main Losaga terus sampai benar-benar dimarahin orang tua kan, kok main game terus gitu loh, kan nggak fokus kuliah nanti, nggak belajar gitu, ditanyain terus gitu. Ya dari situ kan kayak mikir kan, ini apa yang harus bisa aku hasilin dari ini game, dari aku yang biasa lakuin. Nah aku nyoba mikir kan, terus kayak YouTube lagi hype kan dulu, zaman dulu kayak Chandra Leo, terus siapa lagi yang kayak yang banyak banget lah. Cobalah itu upload video kan, penontonnya banyak. Terus itu belum kepikiran streaming sih, cuman kayak nyoba ngeliat orang-orang yang bikin record video gitu, kayak pengen nyobain di YouTube juga, akhirnya streaming kan. Di situ awal streaming itu benar-benar yang nonton cuman 5, itu cuman 10. Itu tuh kebantu sama HP ku juga, jadi HP ku sendiri ku tonton kan, biar yang nonton banyak sama OpenTab 1. Jadi yang nonton aslinya mungkin 3, sisanya mungkin dari HP, dari penonton temanku yang aku suruh nonton. Nah dari situ nyoba bikin giveaway kecil-kecilan kan untuk nge-push ke 500 subscriber, dan dari situ mulai naik kan, orang pada nonton setiap harinya. Dulu sih aku belum sering ini streamingnya, kayak seminggu cuma 2 kali weekend. Tapi terus naik terus. Itu masih pakai laptop. Naik pas udah semester 4 baru ada laptop tuh udah ngesekarat banget lah. Udah nggak bisa diapa-apain, kayak buat ngedit tuh udah nge-lag, buat streaming kadang mati blue screen. Saya nyoba untuk beli PC. Masih disupport orang tua itu. Benar-benar ya apa ya, PT iuran maksudnya aku berapa persen, orang tua berapa persen. Nah itu dari situ nyoba bikin PC, terus nyoba lebih proper lah live streamnya ya, untuk lebih profesional. Dan dari dulu tuh modal kamera webcam yang 300 ribuan kalau nggak salah, yang Logitech gitu. Nyoba di situ beli mic-nya itu dulu mungkin pakai mic headset lah ya, headset yang 500 ribuan. Nah dari situ nyoba live stream lagi lebih profesional. Nah itu tuh belum dianggap profesional, tapi menurut aku itu udah lebih proper lah dari sebelumnya. Nah nyoba lagi, naik lagi 1000 subscriber, naik lagi kan 1000 subscriber itu udah mulai AdSense ya, udah jalan ya. Nah dari situ tuh penghasilannya nggak seberapa pokoknya, bisa dibilang sebulan cuman 800 ribu, kecil banget lah bisa dibilang gitu. Dari situ mungkin lebih giatin lagi, naik 5.000 subscriber, naik 10.000 subscriber, udah mulai cukup lah duitnya ya, maksudnya udah kayak menghasilkan gitulah, udah bisa buat upgrade kayak misalnya beli mic, ganti mic, terus ganti headset, ganti keyboard. Nah dari situ udah mulai nggak minta orang tua lagi lah gitu. Tadinya sih kayak dapat uang jajan terus ditabungin, terus disisihin buat beli apa namanya, buat beli gaming gear lah gitu. Bener-bener nggak bisa ngomong aku mau minta ini tuh nggak bisa. Kalau di sistem orang tua aku tuh harus barang yang berguna baru mau disupport. Kayak PC aja hitungannya aku harus masih ngasih alasan tuh banyak banget. Kayak ini buat kuliah gitu. Tapi kayak harus menghasilkan lah. Maksudnya PC kan nggak murah hitungannya ya. Kayak bisa dibilang lumayan. Dan apa yang bisa menghasilkan ya itu ya akhirnya aku coba streaming dari situ. Akhirnya naik sampai sekarang aku lanjutin terus. Dari situ sih awal kayak nyari hal yang menghasilkan dari game. Udah main lama tapi nggak menghasilkan kan kayak kurang gitu ya, nggak ada efeknya gitu. Akhirnya karena emang nggak pro player kan, akhirnya nyoba yang sisi lain gitu. Oh ya kan tadi di awal tuh nggak disupport sama orang tua nih mengenai streaming lah. Mungkin di sini tuh banyak teman-teman yang ingin berkarir di game tapi orang tuanya tuh nggak dukung lah. Ini Mas Dida ini gimana nih yakinin orang tua biar teman-teman di sini tuh bisa niru juga nih? Gimana ya?
yang namanya orang tua itu pasti gak semuanya update teknologi ya. Kayak ya kamu harus bisa ngeyakin orang tua bahwa itu tuh menghasilkan. Kalau belum bisa menghasilkan ya susah sih. Kayak orang bisa percaya sih. Orang gimana bisa percaya sih kalau misalnya hal ini tuh nggak bisa menjamin dirimu bisa hidup gitu loh. Susah kan? Kayak apaan sih ini main game masa iya bisa dapat duit gitu kan? Nggak mungkin kan, pasti orang tua nggak bakal sampai situ. Untuk kalau yang nggak melek teknologi ya beda. Kalau yang udah melek teknologi, yang udah paham soal dunia game dan gimana jalannya, gimana supportnya. Nah kalau rata-rata sih kalau emang pengen memulai menghasilkan dari streaming, ya modal nekat sih kalau kata aku. Kayak nggak perlu meyakinkan orang tua, tapi ya udah main aja. Buktiin lah intinya ya. Intinya buktiin kamu bisa ngasilin duit segini dari streaming. Mungkin orang tua makin lama makin luluh lah ya. Mungkin luluh, makin percaya bahwa wah anaknya bisa ngasilin dari game. Ya udah. Selagi positif, kenapa enggak gitu loh. Kalau dulu sih awalnya aku berapa duit lah aku bilang, cuma bisa ngasilin segini pas kuliah. Jadi kayak ya yang penting uang jajan tambah lah daripada minta-minta terus kan. Dari situ aku tuh tipe-tipe yang enggak dituntut sama orang tua. Kayak misalnya kuliah harus masuk sini, kuliah harus jurusan ini, kerja harus gini. Enggak, dibebasin. Kayak apapun yang aku mau ya mereka support gitu. Tapi untuk masalah game mereka meragukan. Karena meragukan tersebut ya karena aku kuliah di Bandung dan jauh dari orang tua nggak tahu kalau aku tuh streaming. Orang tua tuh baru tahu aku streaming itu 2 tahun ini. Selebihnya ya cuman di kosan. Dulu aku di Bandung kan 4 tahun ngekos di sana. Nah ya udah mulai di sana dan benar-benar nggak tahu orang tua kalau aku tuh streaming. Cuman tahunya ya aku kuliah. Berarti modal nekat. Orang tua tahu udah menghasilkan nih berarti. Iya, tahunya udah menghasilkan. Oh, oke. Berarti kalau teman-teman mau berkarir di game ya buktiin dulu ya sama orang tua ya. Buktiin apa yang kamu bisa hasilkan dari game tersebut. Jangan kayak kamu minta semuanya dari orang tua, terus nggak menghasilkan malah hitungannya rugi, kayak useless lah itu. Misalnya minta beliin ini, tapi kamunya malas-malas untuk streaming ya susah. Dan di sisi lain juga kalau bisa sih jangan terlalu mengandalkan support dari orang tua dulu lah ya. Awalnya dari benar-benar apa yang kamu punya gitu loh. Misalnya punya HP nih, bisa main game Mobile Legends lah hitungannya ya. Ya udah coba deh streaming dulu aja. Kan ada tuh fitur-fitur yang bisa buat streaming tanpa berbayar kan. Apalah itu di HP gitu. Coba aja dulu. Yang penting coba dulu sih kalau kata aku mah. Oke. Coba sampai berhasil pokoknya ya Mas. Soalnya chance untuk berhasil tuh kalau nggak dicoba nggak bakal nyampe. Bener. Coba aja dulu. Coba dulu. Gagal belakangan lah. Yang penting kan nggak model kan. Iya, nggak apa model. yang ada gitu. Iya. Terus ini kan tadi mulai dari kecil sampai sekarang itu mungkin ada tips nih cara bangunnya tuh gimana tuh? Kalau cara bangunnya mungkin apa ya? Dari tips-tipsnya lah intinya buat membangun channel itu gimana? Kalau itu tergantung karakter seorang tersebut sih, orang tersebut. Kayak misalnya kamu di bagian mana? Kalau aku kan bukan prosin ya, aku tuh hitungannya emang lama main game Lossaga. Terus aku bisa ngasih tahu bahwa orang-orang itu bisa nyari tutorial tuh di channel ini gitu loh. Nah kalau emang kamu bisa memberikan hal tersebut ya upload aja. Terus share ke grup-grup ya yang sesuai sama game tersebut. Kan biasanya game itu kan ada grup Facebook ya. Grup Facebook itu ada Lossaga Indonesia Group, Lossaga apalah. Nah, aku mulainya share dari sana. Apa yang lagi hits, yang sering diomongin, aku bikin trik tersebut. Jadi otomatis orang nyari di channel itu. Nah, untuk bagian yang lain kayak contohnya pro player lah ya. Pro player hitungannya sih lebih mudah ya karena kebantu mungkin kalau dia juara namanya naik, terus dia bikin YouTube, ya udah mereka naiknya lebih mudah daripada kamu yang nggak punya nama sama sekali. Kalau kata aku sih gitu. Nah untuk bisa agar channelnya cepet naik adalah konsisten. Konsisten itu penting. Kayak misalnya ketika kamu upload terus nih seminggu 3 kali, itu lebih orang sering tahu daripada kamu upload sebulan sekali. Kecuali beda kayak ada YouTuber satu tuh yang Milia itu kan mau upload berapa bulan pun kan karena mungkin dia udah karakternya terpegang sama yang nonton, jadi orang nantiin lah gitu loh. Beda cerita kalau emang bener-bener newbie kan nggak ada karakter gitu. Ya bener-bener harus konsisten. Kalau mau via jalur yang bener-bener
lumayan gampang sih modal duit. Jadi kayak kamu ngadain giveaway tiap minggu atau borong-borong shop tiap minggu atau tiap hero ada yang keluar langsung dibeli diborong, itu lebih mungkin lebih sering ditonton ya. Maksudnya orang lebih kepo gitu. Kayak ini tuh isinya apa sih gitu loh. Item ini isinya apa? Orang ini beli buat apa? Biasanya gitu. Itu kalau kata aku sih, kalau buat ngebangun channel itu harus konsisten. Gak bisa putus-putus gitu loh. Kalau untuk awalan. Walaupun sepi tetap upload terus pokoknya ya. Bener. Ntar ada satu sisi video yang nge-boom, kayak nge-viral, yang lain tuh naik, seriusan. Kayak contohnya video ada 10. Terus videonya rata-rata 100 lah viewernya ya. Salah satu video viral yang nonton 1000 apa 10.000. Yang lain pasti naik, nggak sama yang ini, tapi minimal ada yang nonton ya 1000 juga apa 500. Setidaknya naik semua lah. Nggak mungkin satu video. Asal videonya udah diupload ya. Jadi ya itu manfaatnya konsisten gitu. Ketika ada satu video yang viral, yang lain juga keangkat. Iya. Terus ini kan jadi streamer tuh bisa diceritain nih senengnya apa, terus sedihnya apa gitu loh. Kalau senengnya bisa berinteraksi langsung dengan penonton. Jadi kita bisa ngobrol langsung loh. Orang nanya langsung bisa aku jawab. Orang pengen minta dicontohin tutorial hero-nya gimana, aku bisa langsung contohin. Jadi kayak langsung lah kita ngobrol, tapi medianya lewat live streaming. Kan kalau orang tuh kan kadang komen takut tenggelam, terus juga nggak kebaca kan takutnya ya. Nah kalau live streaming itu orang komen, ya misalnya minta bantuan sesuatu, misalnya gear-nya rekomendasi apa, aku bisa contohin langsung. Enaknya sih gitu. Kalau sedihnya, satu mungkin kalau untuk urusan internet ya, internet di Kabupaten Pekalongan ya, tempatnya rumah saya, itu internet masih belum terjangkau kayak yang uploadnya gede gitu loh. Mahal itu kayaknya. Masih mahal internet buat yang live streaming itu mahal banget. Kalau menurut aku ya, soalnya di Bandung tuh kan upload ada banyak provider ya yang bisa dipakai. Jadi di sana lebih oke lah. Nah, di sini tuh belum nyampe internet yang benar-benar buat live streaming itu. Cuman masih pakai kubu merah sih, kubu merah yang ya harganya yang gitulah. Lumayan kadang error-erroran juga di live streaming. Kadang tiba-tiba bitrate-nya down gara-gara si internetnya down. Terus paling sedihnya sih mati lampu ya. Kan agak streaming enak-enak ya. Live streaming mati itu lampu. Yang paling nggak enak itu mati lampu. Soalnya live lagi dapat momen mungkin mati. Maksudnya langsung end kan, kagak bisa ditonton lagi. Bisanya nontonnya sebelum mati lampu bisa ditonton lagi. Cuman selanjutnya kan mati lampu bubar gitu itu. Itu sih yang sedih paling. Sama mungkin apa ya? Untuk alat streaming tuh rada lumayan harganya lah ya. Kayak kita harus modal mic, beli modal webcam, tanpa webcam juga bisa sih. Cuman suara sih yang paling tertarik untuk ketertarikan orang itu. Ditambah kalau misalnya ada facecam juga lebih menarik lah ya. Cuman kalau live streaming tanpa suara cuma gameplay tok gitu, cuman gameplay tok ya. Mungkin untuk pro scene ya bisa ditonton, untuk orang yang nggak ada nama susah. Ini adalah yang bikin paling penasaran netizen nih. Pendapatan seorang streamer itu nggak usah nyebut nominal lah, nggak apa-apa, bisa buat apa aja. Kalau aku sendiri sih dapat dari streaming, bisa buat bantuin orang tua satu ya. Terus bisa buat bayar internet, bayar listrik, dan ya buat jajan sebulan sih. Istilahnya cukup lah di atas UMR Jakarta lah itu ya. Di atas UMR Jakarta? Iya. Lumayan lah. Iya segituan lah. Oh ya BTW streamer itu penghasilannya itu dari mana aja sih? Kalau streaming sendiri ya, kalau ini ya yang belum tahu. Jadi sekarang tuh ada sistem yang namanya sistem sawer ya, sama membership. Nah mungkin bagi kalian belum tahu, membership itu bisa membantu support streamingnya. Jadi misalnya kalian berlangganan di channel tersebut, misalnya contoh aja bayar 10.000 nih. Nah streamernya itu dapat 70% dari membership tersebut. Kayak contohnya 10.000 nih. Ya nanti si hasil membershipnya itu dapat pas masuknya ke AdSense itu 7.000. Jadi semakin banyak membership ya si streamernya itu support gitu loh sama fitur tersebut. Nah satu lagi ada namanya sistem sawer. Itu di luar dari YouTube ya. Itu ada namanya website Saweria gitu. Nah, dari situ
biasanya penonton tuh supportnya dari situ sih. Itu pendapatan streamer paling gede menurutku dari situ dibandingin AdSense dari streamingnya ya. Di luar konten ya, maksudnya kayak bener-bener streaming itu yang menghasilkan itu ya dari sawernya tersebut lebih gede daripada hasil AdSense yang dia terima dari streamingnya di YouTube. Jadi bener-bener sawer itu ngaruh banget kalau kata aku mah. Bener-bener kebantu lah, ke support dari saweran penonton ke streamernya. Nah, gimana caranya gimana kok bisa sih orang mau nyawer ke streamernya? Ya gimana caranya kamu bisa bikin mereka nyaman? Kayak ya gimana orang nonton kamu biar betah lah gitu loh. Nah dari situ mungkin mereka lebih suka dan pengen support. Nah bisa lewat membership, bisa lewat sawer. Itulah intinya, pokoknya ya dari streamingnya sendiri, dari penghasilan dari antara sawer ya, kalau nggak membership. Itu aja. Ya misalnya kayak bikin challenge apa gitu di game. Bener, betul. Biasanya sawer itu kan ada captionnya ya. Captionnya itu isinya, coba bang pakai satu hero, main hero ini gitu ya. Dia ngasih berapa gitu. Berapapun tuh tetap aja aku lakuin. Ya pengen menghargai aja gitu loh. Berapapun nominalnya tetap aja aku baca, aku jalanin challenge-nya. Kayak gitulah. Oke. Ini kita udah di akhir sesi nih teman-teman. Nggak kerasa ya, cepet banget. Nggak kerasa udah hampir 20 menitan nih kita bersama Mas Dida. Ini pesan-kesannya aja nih sama viewer yang khususnya mau bekerja di bidang gamer atau mungkin bisa menjadi streamer juga. Pesan-kesannya buat teman-teman apa nih? Kalau saran ya? Iya. Berarti kayak gimana caranya biar jadi streamer yang ada penontonnya ya. Jadi untuk pertama sih konsisten, itu sih yang paling terutama. Dimana orang mau nonton tuh ya karena YouTubernya itu aktif. Kalau kamu nonton YouTubernya nggak aktif ya sama aja bohong. Kayak nonton sekali, kok ini orang nggak ada lagi gitu. Maksudnya minggu depan baru ada lagi. Nah itu kadang bisa bikin orang itu lupa. Jadi kayak semakin disuguhin terus, semakin tiap hari, makin dia tuh betah. Kayak pembawaannya gimana, kayak dia tuh streamingnya jam berapa, dia sampai apal gitu. Bang, kadang ada yang nge-DM aku juga kan, bang streaming nggak. Nah dari situ mungkin ya konsisten itu berguna banget untuk menahan viewer satu ya, yang kedua bikin orang tuh mampir. Jadi kayak wah tiap jam segini tuh dia live, jadi aku mampir ke sana gitu loh. Nah paling untuk kalian semua yang pengen nyobain streaming game ya, konsisten itu paling penting. Yang kedua karakter itu penting banget. Kalau misalnya kamu membawakan suatu game ya, beda sama pro player ya guys ya, ingat ya, beda sama pro player. Kayak bener-bener kalau pro player tuh kan udah orang nonton karena udah ada tujuan kan, pengen mempelajari gameplay dari pro player tersebut. Beda cerita kalau emang bener-bener dia nggak ada nama dan bener-bener cuma main doang. Jadi kayak misalnya kamu emang hobi ngejokes ya, jokes aja. Kamu dibilang garing mah bodo amat, pokoknya gas aja lah intinya gitu. So asik ya biarin gitu. Ya namanya juga berusaha ya kali, kayak udah dibilang so asik langsung ngedown, harusnya ya jangan dipikirin gitu loh. Yang ketiga sih itu, jangan mikirin omongan penonton. Kayak misalnya kadang ada yang suka body shaming kan. Ada yang bilang ini gendut banget gitu. Biasanya sih, cuman sekarang udah gak ada. Karena mungkin penontonnya banyak, tenggelam kali ya yang ngatain gitu. Apa gendut kayak, terus ada yang bilang kalau dulu kan karena aku emang belum seaktif ini ya, dalam arti sering ngobrol gini, kayak ini kok nggak pernah dibaca komennya gitu. Kayak gitu. Pokoknya intinya tetap itu apa namanya, jangan terlalu mikirin omongan orang lah. Misalnya ada yang kritik ya dengerin, kalau kritiknya nggak ngebangun ya nggak usah dengerin. Itu aja sih paling, kayak ya konsisten, terus pembuatan karakter streamernya tersebut, sama satu lagi jangan terlalu mikirin omongan orang lain. Be yourself juga ya paling penting ya. Gak usah niru. Sebenarnya mau bikin karakter juga bisa. Kayak sekarang kan modelnya ada VTuber ya. Itu kan karakter yang dibuat oleh orang kan. Enggak karakter orang itu sendiri. Cuman dia pakai suara. Karakternya bisa dibikin sama orang lain. Kayak misalnya contoh karakter satu, dia karakternya imut, suaranya gini. Ya pasti dia nyari orang yang kayak gitu kan. Jadi ya pokoknya mau karakter diri sendiri, apapun karakter mau dibikin-bikin juga nggak masalah, asal nggak merugikan kita, gitu aja sih. Oke. Jam terbang juga sih ya, awal nggak bagus, terus lama-lama jadi benar.
Bagus. Pokoknya jangan instan. Mikir instan tuh susah kecuali kamu artis dan pro player ya. Bikin mie aja nggak instan ya. Betul, Mie harus instan ada loh prosesnya. Iya. Semua itu ada prosesnya lah, intinya jangan terlalu langsung kayak wah viewer aku dikit langsung berhenti. Wah nggak dapat duit dari sini, mau berhenti gitu. Jangan gitu lah. Ingat intinya. ya, Mas Dida aja 8 bulan ya. Kalau kamu belum 8 bulan. Sebenarnya kalau dibilang 8 bulan sih lebih ya. Cuman efektivitasnya 8 bulan kalau aku lihat ya. Aku bikin channel tuh semester 1. Baru mulai analisa dulu kan. Ini orang-orang itu gamenya apa namanya scene-nya tuh kayak gimana. Kayak ini yang tren apa. Aku ngikutin tren gak bisa. Soalnya emang maksudnya pakai laptop kan. Maksudnya game PC untuk sekelas itu gak bisa di spek laptop itu waktu itu. Jadi mau gak mau main Lost Saga. Intinya konsisten deh, itu aja. Pegang konsisten sama pertahanin viewer lewat karakter kamu. Tuh. Oke, terima kasih nih atas wejangannya ya sama Mas Terima kasih Dida. juga sudah dipanggil ya. Kan teman-temanku banyak nih yang suka game, barangkali bisa menghasilkan kan dari game. Semoga informasi ini bisa menghibur kalian semua dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya ya, gengs. Yoi, jangan lupa di-subscribe guys. Dan pastikan kalian tuh jangan ngegame aja, menghasilkan. Tetap yang nomor 1 ya. See you, bye bye. Sampai Thank you ketemu semuanya. besok.